البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk ke muka surat 69. Qala al-Imam al-Karmani rahimahullahu taala, "Faman qala bi khilafi dzalika fa huwa mubtadi'." Maka barang siapa mengucapkan yang menyelisihi itu, menyelisihi akidah yang dalil-dalilnya telah disebutkan itu, maka dia adalah mubtadi', mukhalif, menyelisihi jalan yang benar. Wa qad dhalla an sawa'is sabil, dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini idhafatun na'at ilal man'ut, asalnya adalah apa? As-sabilus sawi. Baik. Asalnya as-sabilus sawi, kemudian as-sawi na'atnya dimajukan ke hadapan dan dirubah jadi masdar menjadi sawa'us sabil. Sebagaimana al-usul as-salasatu, tatkala dipindahkan tempat jadi salah satu usul. Baik. Walaupun kalau yang dipakai oleh Syekh Utsaimin tidak dirubah polanya ya, bukan salisah tapi tetap masdar dia. Tapi tak masalah. Intinya sawatus sabil ini adalah idhofatu an-na'at ilal man'ut. Kemudian kita baca catatan kakinya, man khalafa hadiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asarra ala batilih, dan dia masih bersiteguh di atas kebatilannya, tetap mempertahankan kebatilannya, maka dia adalah mubtadi'. Qala Syekhul Islam rahimahullah, faman ja'ala syai'an dinan wa qurbah, maka barang siapa menjadikan sesuatu sebagai agama, sebagai salah satu bagian dari ajaran agama ini, dan pendekatan diri pada Allah, bila syar'in minallah, tanpa adanya syariat dari Allah, fahuwa mubtadi'un dhal, maka dia adalah mubtadi' yang tersesat. Ini umum, karena dalil-dalil menunjukkan keumuman, tidak hanya berlaku pada perkara-perkara akidah. Baik. Tidak hanya berlaku pada perkara-perkara prinsipil. Sebagaimana juga misalkan Imam Al-Wadi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa dia ikut perayaan Maulid Nabi, tentunya dengan ilmu dan sebagainya telah tegak hujjah, maka dia adalah mubtadi'. Kemudian wa huwa alladhi anahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qoulihi kullu bid'atin dhalalah, dan dia inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dan ini umum, ma'ruf di dalam pembahasan usul fikih, kullu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faman ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi wa fi'lihi, maka barang siapa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan dan perbuatan beliau, fahuwa ala siratillahil mustaqim, maka orang ini berada di atas jalan Allah yang lurus. Karena jelas Nabi mengajak pada jalan yang lurus. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Innaka la tad'uuhum ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Dan beliau sendiri memang di atas jalan yang lurus. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah ada di atas jalan yang lurus.
Berarti yang ikut jalan yang lain berarti tidak di atas siratal mustaqim. Wa huwa mimman yuhibbuhullah, dan orang ini adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Wa yaghfiru lahu dzunubah, dan Allah mengampuni untuknya dosa-dosanya. Dan dalilnya ma'ruf, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni al-ayah. Wa man khalafahu fi qawlihi aw fi'lihi, dan barang siapa menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapannya atau perbuatannya, fahuwa mubtadi', maka orang ini adalah mubtadi'. Muttabi'un li sabilis syaitan, orang ini mengikuti jalan syaitan. Ghairu dakhilin fi man wa'adallahu bil jannati wal maghfirati wal ihsan. Dia tidak masuk ke dalam golongan orang yang dijanjikan oleh Allah dengan surga, pengampunan dan kebaikan. Selesai dari Ighatsatul Lahfan. Nah, inilah si mubtadi' itu, dan inilah gambaran dari bid'ah. Qala al-Imam Syatibi rahimahullah, laisa li ahadin min khalqillah ay yahtari'a fi syari'ati min ra'yihi amra. Tidak ada hak bagi siapapun juga dari makhluk Allah untuk membuat-buat di dalam syariat ini dari rasionalnya suatu perkara. La yujadu alaihi minha dalil, yang mana perkara ini tadi sifatnya apa? Tidak didapatkan padanya dari syariat ini dalil. Li'annahu ainul bid'ah, karena itu adalah kebid'ahan itu sendiri. Selesai dari al-Iqtisam. Kita masuk ke muka surat 70. Al-i'tiqadu fi ahwalis samawati wal aradina wal arsy wal kursi. Keyakinan tentang keadaan langit, keadaan bumi, keadaan arsy dan kursi. Qala rahimahullahu taala, wa khalaqallahu sab'a samawatin ba'daha fawqa ba'd. Allah menciptakan 7 langit, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kita baca catatan kakinya. Inna ahaditsal mi'raj, sesungguhnya hadis-hadis tentang mi'raj yang terkenal di dalam hadis Anas itu ya, yang paling panjang dalam masalah itu hadis Anas yang sahih. Wa raf'il arwahi ba'dal qabd, dan diangkatnya ruh-ruh setelah dia dicabut. Yang paling terkenalnya adalah hadis Al-Bara bin Azib itu. Tadullu ala anna samawati sab', menunjukkan bahwasanya langit memang ada 7. Wa anna ba'daha fawqa ba'd, dan bahwasanya sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kembali ke atas, wa sab'a aradin ba'daha asfalu min ba'd, dan Allah menciptakan 7 bumi yang mana sebagiannya lebih rendah daripada sebagian yang lain, dengan kaifiat yang terserah Allah. Allah lebih tahu. Kita baca catatan kakinya. Innal aradina sab'un kasamawat, sesungguhnya bumi itu ada 7 sebagaimana langit. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan dari bumi semisal itu pula. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhina li an uhadditsa an malakin qad maraqat rijlahul arda sabi'ah. Telah diizinkan kepada saya untuk menceritakan tentang seorang malaikat yang mana kedua kakinya itu telah keluar sampai ke bumi yang ke-7. Ya, turun jauh sampai di bumi yang ke-7 sana. Wal arsyu ala mangkibih, dalam keadaan wahunya wahu haliyah, tentunya bukan atoh. Dalam keadaan arsy itu di atas pundak dia. Padahal arsy itu di mana? Di atas langit ke-7. Bukan langsung di atas langit ke-7, bukan, tapi apa? Di atas langit ke-7 masih ada air yang ketebalannya juga bagaikan jarak antara langit dan bumi. Nah, di atas air itu ada arsy. Jadi
Bagaimana kita membayangkan betapa besarnya makhluk Allah itu yang memikul arsy itu. Wa huwa yaqul subhanaka aina kunta wa aina takun. Dalam keadaan dia mengatakan, yaitu bertasbih, Maha suci Engkau ya Allah dimanapun Engkau berada, dimanapun Engkau dulu berada dan dimanapun Engkau akan berada. Baik, ini menurut sebagian pemahaman terjemahannya demikian, maknanya demikian. Baik, terserah Allah. Dulu sebelum menciptakan langit dan bumi, dia di mana itu bukan urusan kita, bukan pula urusan para ahli kalam. Nah, setelah dia menciptakan langit dan bumi, dia istiwa di atas arsy, itu terserah dia, bukan terserah pengaturan dari para ahli kalam, terserah Allah. Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah dalam Al-Jami' As-Shahih. Siyatul hadits yadullu ala azimi khilqati hadzal malak. Alur dari hadis ini menunjukkan akan besarnya fisikal dari malaikat tersebut. Li'anna siyaq yadullu ala tuli hadzal malak, karena alur ayat hadis tadi menunjukkan betapa tingginya malaikat tadi. Mundul ardi sabi'ah, kalau kita kira dari paling bawah, yaitu sejak bumi yang ketujuh, ila ma fauqas samawati fauqas sama'is sabi'ah, sehingga yang di atas langit ketujuh, jarak yang teramat sangat jauh. Wa hadza yadullu ala izami khilqati hamilil arsy, dan ini menunjukkan betapa besarnya fisikal dari pemikul arsy. Fa hadza yadullu, maka jika demikian apa? Ini menunjukkan ala annal aradina sabat, bahwasanya bumi memang 7. Ba'duha asfalu min ba'd, sebagiannya lebih rendah daripada sebagian yang lain. Wa kadzalika haditsu rab'i ruhil mu'min ila sama'is sabi'ah. Apa inti pembahasan kita sekarang, yaitu bumi memang ada 7, tapi dia ke kanan ke kiri ataukah ke bawah, ini yang menjadi inti pembahasan. Demikian pula hadis diangkatnya roh orang mukmin ke langit yang ke-7. Nah, sekarang terkait dengan apa? Memang langit 7, tapi ke kanan ke kiri atau macam mana? Dia ke atas. Fa yaqulullah uktubu kitaba abdi fi illiyin. Catatlah oleh kalian para malaikat kitab amalan hambaku di illiyin, fis sama'is sabi'ah, di langit yang ke-7. Polanya pola pemuliaan, berarti memang langit itu naik ke atas. Polanya bukan ke kanan ke kiri. Ini secara mudahnya ya. Kaifiatnya terserah Allah, walaupun ya ma'ruf bumi dikelilingi oleh langit kalau menurut pengetahuan yang biasa itu. Ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni ruhil kafir, sampai kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keadaan roh orang kafir. Ba'da alla yuftahalahu babus sama'id dunya, setelah tidak dibukakan untuknya pintu langit dunia. Baru langit pertama saja dia sudah tidak boleh masuk, apalagi naik tinggi-tinggi. Fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi sijjin fil ardi sufla. Catatlah kitab amalan hambaku itu di sijjin, pada bumi yang paling bawah. Al-hadis akhrajahul Imam Ahmad wa ghairuh, dari hadis Al-Bara, sanadnya hasan. Fihi ikramun lil mu'min. Di dalam hadis ini ada pemuliaan untuk orang mukmin. Bija'li kitabihi fis sama'is sabi'ah, dengan dijadikannya kitab dia itu di langit yang ke-7. Wa ihanatul kafir, dan penghinaan untuk orang kafir. Bija'li kitabihi fil ardi sabi'ah, dengan dijadikannya buku dia itu, yaitu diletakkan di bumi yang ke-7. Fadzalika yus'iru bi anna samawat ba'daha fawqa ba'd wal aradin ba'daha tahta ba'd. Yang demikian itu memberitahukan kepada kita bahwasanya langit sebagiannya lebih tinggi daripada sebagian yang lain, sementara bumi sebagiannya itu lebih rendah daripada sebagian yang lain. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 71. Wa bainal ardil ulya was sama'id dunya masiratu 500 am. Antara bumi yang
paling tinggi bumi kita ini ya, kita di bumi yang paling atas. Dan langit dunia yang di atas kita itu adalah perjalanan 500 tahun. Wa baina kulli sama'aini masiratu 500 am. Jarak antara dua langit juga perjalanan 500 tahun. Dengan apa? Kata para ulama, yaitu dengan pola kendaraan orang-orang di zaman Nabi, karena Nabi mengajak bicara orang-orang di zaman beliau. Baik. Wal ma'u fawqas sama'il 'ulyas sabi'ah. Air, yaitu lautan yang di atas sana, dia ada di atas langit yang paling tinggi, yaitu langit ketujuh. Kita baca catatan kakinya, hadisnya mana? Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, yarhamukallah, ma baina sama'i dunya wallati taliha masiratu 500 an. Jarak antara langit dunia dan yang setelahnya dan yang berikutnya adalah perjalanan 500 tahun. Wa ma baina kulli sama'in masiratu 500 am. Jarak antara setiap langit itu perjalanan 500 tahun. Wa ma baina sama'is sabi'ah wal kursi masiratu 500 am. Jarak antara langit ketujuh dengan kursi Allah itu juga perjalanan 500 tahun. Wa ma bainal kursi wal ma' masiratu 500 am. Jarak antara kursi dengan air itu juga perjalanan 500 tahun. Wal arsyu fawqal ma', sementara arsy itu ada di atas air. Wallahu azza wa jalla 'alal arsy, dan Allah azza wa jalla ada di atas arsy. Ya'lamu ma antum alaih, dia mengetahui keadaan kalian. Walaupun tinggi di atas sana, tidak ada yang terluputkan dari pengetahuan dia. Dan dia maha besar. Ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, At-Tabrani dalam Al-Kabir, juga Abu Syaikh di dalam Azamah, dan Al-Baihaqi dalam Asma' wa Sifat. Sanadnya hasan mauquf dan memiliki hukum marfu', karena memang Ibnu Mas'ud tidak dikenal mengambil dari Israiliyat, dan perkara ini tidak masuk ke dalamnya perkara ijtihad. Wa huwa shahihun bi jami'i syawahidih, dan dengan seluruh penguat-penguatnya maka dia jadi sahih. Kita kembali ke atas. Wa arsyur rahmani azza wa jalla fawqal ma', sementara arsy Allah azza wa jalla itu di atas air. Kita baca catatan kakinya. Sekarang apa itu arsy? Qala al-Jauhari rahimahullah, al-arsyu sarirul malik. Arsy secara bahasa adalah katil dari raja. Mungkin sebagian orang menamakan apa? Singgasana raja, tak masalah. Dan tentunya yang Allah miliki tidak seperti yang ada pada raja-raja di dunia. As-Sihah diambil dari kitab As-Sihah bil Lughah. Wa dalilnya qaulullah ta'ala wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Beliau mengangkat ayah dan ibunya di atas arsy dan mereka semua bersujud, tersungkur sujud untuknya. Pertanyaan untuk anak-anak, siapa dia ini? Siapa beliau ini? Abdullah? Siapa? Pembahasannya bukan itu. Solihin? Siapa? Oh, bukan. Adam. Ya, Nabi Yusuf Ewa. Ya, kalau bapak-bapak jelas tahu. Cuma kita coba anak-anak dulu. Kalau anak-anak menyerah, baru orang tua yang jadi hero. Iya, ini cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya arsy, maksudnya adalah yaitu semacam katil raja. Wa qala al-Imamul Hafidz Muhammad ibnu Ali Al-Karji Al-Qassab rahimahullah. Ini salah satu dari mufassirin Ahlus Sunnah. Beliau masih di tahun 400-an Hijriah. Beliau murid dari Ibnu Hazm. Ya, beliau jauh lebih baik daripada Ibnu Hazm. Fi tafsiri hadhil ayah, di dalam tafsir ayat ini, hujjatun, yaitu di dalam tafsir ayat ini hujjah, ada hujjah fi annal arsya huwa sarir la mahalah, bahwasanya arsy adalah sarir, yaitu semacam katil kalau untuk manusia biasa.
Wa anna arsyallahi aidan jalla jalaluhu huwa sariruh. Ini katilnya Allah. Bukan karena Allah perlu itu semua. Allah tidak perlu makhluk. Tapi ini dengan hikmahnya. Allah istawa alaih, yang mana Allah istiwa di atas arsy-Nya tadi itu. Lal ilm, bukan arsy artinya ilmu. Kama yas'umul jahalatu minal jahmiyah, sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang jahil dari kalangan Jahmiyah. Selesai dari Nukatul Quran. Kitab ini bagus sekali, ada 3 jilid Nukatul Quran. Bahasanya kuat-kuat beliau, kuat, tegas dan bagus. Anak punya dulu, cuma tidak terbawa ke sini. Kita masuk ke muka surat 72. Wallahu tabaraka wa ta'ala alal arsh, dan Allah tabaraka wa ta'ala ada di atas arsh. Kita baca catatan kaki. Fallahu ta'ala istawa alal arsy kama asbatahu li nafsihi. Maka Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy sebagaimana yang Dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Min ghairi takyifin wala tamtsil, tanpa memberikan penggambaran ataupun penyerupaan. Wala tahrifin wala ta'til, dan juga tanpa pemesongan ataupun pengosongan. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, sahabat dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, belajar sama-sama sejak muda. Ulama tahun 666 Hijriah. Famin sifatillahi ta'ala, maka termasuk dari sifat-sifat Allah Ta'ala, allati wasafa biha nafsah, yang dengan itu Dia mensifati dirinya sendiri. Wa nataqa biha kitabuh, yang dengan itu pula kitabnya berbicara. Wa akhbara biha nabiyyuh, dan nabinya juga mengkhabarkan tentang itu. Annahu mustawin ala arsyihi kama akhbar, bahwasanya Dia beristiwa di atas arsy-Nya sebagaimana yang Dia kabarkan an nafsihi, tentang dirinya sendiri. Faqala azza min qail, maka Dia yang yaitu pengucap yang maha agung berfirman di suratil A'raf, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ya, bukan Tuhan anak yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah Ta'ala. Summastawa alal arsh, kemudian Dia beristiwa, yaitu tinggi di atas arsy-Nya. Wa qala fi surati Yunus alaihi salam, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summastawa alal arsh. Insyaallah terjemahannya hampir sama. Wa qala fi surati Ra'd, alladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha, Dialah yang meninggikan langit-langit itu, 7 langit itu tanpa tiang, sebagaimana yang kalian lihat. Baik, inilah tafsir yang betul. Ada tafsir kedua, tapi tafsir pertama yang betul, yaitu seperti yang kalian lihat, memang tidak ada tiangnya. Tsummastawa 'alal arsy, kemudian Dia beristiwa di atas arsy. Wa qala fi surati Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Baik. Dia menggunakan nama yang paling luas, yaitu bersifat dengan sifat yang paling luas, yaitu sifatur rahmah di atas makhluk yang paling luas, yaitu arsy. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Badail Fawaid, ini kesesuaiannya. Walaupun terserah Allah, Allah mengatakan misalkan Ar-Rahim, Al-Arsy istawa atau Al-Kabir, tapi ada hikmahnya. Allah memilih Ar-Rahman di sini. Wa qala fi suratil Furqan, "Tsumma stawa 'alal arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabira." Kemudian Dia beristiwa di atas arsy, Dia itulah Ar-Rahman. Maka tanyakan tentang Allah khabira, orang yang memang tahu masalah Dia. Yang tahu hujjah atas orang yang tidak tahu, bukan dibalik. Wa qala fi surati Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah itulah yang menciptakan semua langit dan bumi, juga apa saja yang ada di antara keduanya di dalam 6 hari. Alal khilaf, apakah itu hari-hari kita ataukah maksudnya hari yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
Dan sesungguhnya hari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung. Terserah Allah hari yang mana. Yang pasti Allah mengatakan 6 hari itu benar. Dalam dia hak. Summastawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Fahadihi sab'atu mawadhi. Maka ini adalah 7 tempat, yaitu di dalam Al-Quran. Akhbarallahu fiha subhanahu. Di dalamnya Allah subhanahu mengkhabarkan annahu 'alal arsy, bahwasanya dia di atas arsy. Satu ayat saja wajib diimani dan diikuti sebagaimana ketibaannya. Bagaimana sampai 7 ayat? Bagaimana akan ditakwil? Sementara Allah tidak mendatangkan qarinah-qarinah yang memalingkan dari makna yang rajih kepada makna yang marjuh. Selesai dari kitab Al-I'tiqad Al-Iqtisad fil I'tiqad. Wa hadha yadullu ala anna Allah Ta'ala ala sama'i sabi'ah fawqa arsyih. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu di atas langit ke-7, di atas arsy-Nya. Wal adillatu ala dzalika katsirah. Dan dalil-dalil tentang yang demikian tadi banyak. Kita masuk ke muka surat 73. Wal kursi maudhi'u qadamai. Sementara kursi adalah tempat bagi kedua telapak kaki Allah. Kita baca. Oh ini masih ada itu ya, catatan kakinya. Jadi kita baca itu dan kemudian membaca catatan kakinya. Wa qad akhraja Muslimun min hadits Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Faqal, dalam hadis yang panjang itu kemudian wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhud. Saya memiliki seorang wanita hamba sahaya yang menggembala kambing. Ghanam ini adalah menunjukkan apa? Sekumpulan syiah kambing. Milik saya di arah Uhud sana, menggembalanya agak jauh. Wal Jawaniyah itu tempat di dekat Madinah. Fatala'tu dzata yaum. Kemudian pada suatu hari saya melihat-lihat, memeriksa bagaimana pekerjaannya. Fa idza dzibu qad dzahaba bisyah. Ini sebagian qiraah. Seperti juga qiraah di Yaman. Dzib jadi dzib. Baik. Ternyata ada serigala yang telah membawa pergi seekor kambing min ghanamiha, dari kumpulan kambing-kambing dia. Wa ana rajulun min bani Adam, sementara saya lelaki seperti dari kalangan Bani Adam. Asabu kama ya'sabun, saya marah sebagaimana manusia biasa marah. Lakinni sokaktuha sokkah, tetapi saya menamparnya dengan sekali tamparan. Ya marah sampai apa? Tangannya melayang. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menceritakan ini gimana saya terlanjur berbuat demikian. Fa'azzama dzalika alai, maka Rasulullah membesar-besarkan masalah ini di hadapan saya, yaitu walaupun hambamu tak boleh berbuat semacam itu. Yaitu apa? Bukan dosa dia, namanya serigala. Wanita, tidak semua wanita itu pandai muatai. Oh iya. Jadi bukan salah dia. Qultu ya Rasulullah afala u'tiquha, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya saya memerdekakannya? Qal itini biha, Nabi mengatakan bawa dia kemari. Fa ataituhu biha, maka saya mendatangi Nabi dengan membawa hamba tadi. Faqala li, kemudian faqala laha, Nabi bertanya kepada wanita ini, aina Allah? Di manakah Allah? Qal fis sama, Allah di langit. Qal man ana, siapakah aku? Qalat anta Rasulullah, dia mengatakan Anda adalah Rasulullah. Qal a'tikha fa innaha mu'minah, merdekakanlah dia karena dia ini mukminah. Fa dengan inna dalam pembahasan usul fikih menunjukkan apa? At-ta'lil, alasannya menunjukkan keyakinan bahwasanya Allah di atas langit sana. Ini adalah salah satu dari dasar keimanan. Baik. Wa qala al-Imam ad-Darimi rahimahullah, fa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innaha mu'minah dalilun ala annaha law lam tu'min bi anna Allah fis sama' lam takun mu'minah. Ini dalil bahwasanya seandainya wanita ini tidak mau beriman bahwasanya Allah itu di langit, berarti dia memang bukan mukminah.
Ini dalil yang jelas, tak layak ditakwil, baik itu oleh keumuman Asy'ariyah ataupun orang-orang jamaah tabligh. Jamaah tabligh benci hadis ini, sebagaimana disebutkan di sebagian kitab itu. Padahal ini hadis sahih, hadis Muslim dengan sanad yang sahih. Kemudian dia menyalah-nyalahkan wanitanya ini, wanita penggembala kambing mungkin belum lulus sekolah rendah atau apa bahasa mereka. Wanita penggembala kambing aja tahu di mana Allah, kalian tak tahu. Bagaimana yang lebih buruk? Ini menunjukkan perkaranya sudah tersebar di zaman Nabi, di ajaran Nabi, sampai penggembala kambing pun tahu ajaran Nabi bahwasanya Allah memang di atas langit sana. Baik. Kemudian wa annahu la yajuzu fi raqabati illa ayyahuddallaha annahu fis sama, dan tidak boleh di dalam masalah hamba sahaya yaitu di dalam menapis atau menguji, mencabar siapa hamba sahaya yang layak untuk dibebaskan, kecuali man yahudullaha annahu fis sama, orang yang mensifati Allah bahwasanya dia itu di langit. Kama qala Allahu wa rasuluh, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kita sekedar ikut dalil, tak perlu susah payah takwil sana sini, itu letih. Selesai dari An-Naqd 'alal Marisi. Kembali ke atas. Oh, ini tadi sudah ya. Kita baca catatan kaki lagi. La syakka annal kursiyya dunal arsy. Tiada keraguan bahwasanya kursi bukan arsy. Wa qad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-kursi mawdi'u qadamai. Kursi itu tempat kedua telapak kakinya, telapak kaki Allah. Wal arsyu la yuqaddaru qadruh. Sementara arsy itu kadarnya tidak mampu ditentukan, yaitu kita tak tahu, sebagai makhluk kita tak tahu seperti apa besarnya arsy, terlampau besar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir beliau, juga Imam At-Tabari dalam tafsir beliau dan lain-lain. Ini sahihun mauquf dan memiliki hukum rafa'. Walaupun Ibnu Abbas beberapa kali beliau terkadang juga mengambil dari Israiliyat, tapi para ulama telah ijma tentang masalah ini. Maka ini ijma itu menguatkan riwayat yang ada, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Ijma itu menguatkan riwayat yang memiliki suatu kelemahan. Kemudian kita masih di muka surat 73 itu. Al-i'tiqadu fi syumuliyati. Afwan, ini harusnya tanpa al ya. Al-i'tiqad fi syumuliyati ilmillahi ta'ala, tanpa al mestinya. Keyakinan tentang universalnya ilmu Allah, bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segalanya. Ma'uluwihi ala arsyih, disertai dengan ketinggian dia di atas arsy-Nya. Qala al-Karmani rahimahullah wa huwa ya'lamu ma fis samawati sab', dalam keadaan Allah tahu apa yang ada di 7 langit. Wa ma fil ardina sab', dan dia tahu apa saja yang ada di bumi yang 7. Wa ma bainahun, dan dia tahu apa yang ada di antara mereka semua. Wa ma tahtahun, dan juga apa yang ada di bawah mereka semua. Wa ma tahtas sara, dan apa yang ada di bawah tanah, dia tahu semua. Wa ma fi qa'ril bihar, dia juga tahu apa yang ada di relung lautan. Berarti yang di dasar Palung Mariana dia tahu juga lah ya Allah ya. Yang katanya mungkin entah ada benda-benda apa, Allah tahu. Itu semua makhluknya Allah, Allah yang mengatur. Wa man batakul li sya'rah, dia tahu tempat tumbuhnya setiap rambut. Wa kulli syajarah, tempat tumbuhnya setiap pokok, setiap pohon itu. Wa kulli zara', dan setiap tanaman. Zara' tanaman yang tidak memiliki batang yang kukuh, seperti padi-padian itu. Wa kulli nabat, dan segala jenis tanaman dia tahu. Wa musqiti kulli waraqah, dia ini maktuf kemana? Kalau maktuf ke mambata berarti muskito. Wa maskoto. Wa maskoto kulli waraqah, dia tahu tempat jatuhnya setiap daun. Wa adada dzalika kullih, dan dia mengetahui bilangan itu semua. Tidak ada satu darah pun kecuali Allah sudah mengetahuinya.
Wa adadal hasa, bilangan kerikil Allah juga tahu. Wa ramal pasir. Wa turab, yaitu debu, bahkan debu pun Allah sudah tahu bilangannya. Wa masaqilil jibal, dan dia juga, ini kira-kira ma'tuf kemana? Kalau ma'tuf ke manbata berarti masaqila. Wa masaqilal jibal, mengetahui beratnya gunung. Oh iya. Wa qatral amtar, dia juga mengetahui butiran hujan. Wa a'malal ibad, mengetahui amalan para hamba. Wa asarahum, mengetahui jejak-jejak mereka. Wa kalamahum, ucapan mereka. Wa anfasahum, bahkan nafas mereka. Ya Allah mengatur, tak ada yang luput. Wa tamattu'ahum, mengetahui bersenang-senangnya mereka. Wa ma tawaswisu bihi sudurahum. Baik, bihi kembali ke mana? Ya jelas kembali ke ma ya. Dan Allah mengetahui sesuatu, dan kalau ada bihi berarti tuwaswasu. Wa ma tuwaswasu bihi suduruhum. Dan Allah mengetahui sesuatu yang dengan itu dada mereka mendapatkan bisikan-bisikan. Ya'lamu kulla syai', dia mengetahui segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai', tidak tersamarkan, tidak tersamarkan atasnya baginya sesuatu apapun min dalik, dari makhluk-makhluk tadi. Wa huwa 'alal arsy, dalam keadaan dia tinggi di sana di atas arsy. Fauqas sama'is sabi'ah, di atas langit yang ketujuh. Wa dunahu hujubun min nari wa nur, di bawahnya, yaitu di hadapannya ada hijab-hijab, ya ada tabir-tabir, ada pembatas-pembatas agar manusia tidak melihat Allah untuk di dunia ini, dan juga agar para makhluk selamat. Kalau hijab dibuka, semuanya hancur makhluk-makhluk itu. Dari api dan dari cahaya. Ma'ruf di dalam hadis Abi Dzar, hijabuhun nur, dan juga apa Rasulullah mengatakan apa itu? Naron, saya melihat api. Jadi hijabnya berupa cahaya dan juga berupa api. Wa zulmah, dan juga hijabnya itu ada kegelapan. Mungkin apa? Antara cahaya dengan api ada kegelapan, terserah Allah. Memang disebutkan di sebagian hadis, namun sanadnya ada kelemahan tentang penyebutan zulmah. Tapi terserah Allah Ta'ala bagaimana kaifiyatnya dan bagaimana hakikatnya. Wa ma huwa a'lamu biha, dan apapun yang dia lebih tahu tentang itu. Kita baca catatan kakinya, fa ahlu sunnah al-mu'minun yu'minuna bi anna Allah astawa ala arsyih. Maka ahlu sunnah, kaum mukminin, mereka beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa huwa alin ala jami'i makhluqatih, dan dia tinggi di atas semua makhluknya. Kama akhbarana, sebagaimana yang dia kabarkan kepada kita tentang itu. Wa ma'adzalik, sekalipun demikian, ya bersamaan dengan ketinggian dia, fala syai'a min khalqihi yaghibu an ilmi, tiada sesuatu pun dari makhluknya yang luput, yang hilang dari pengetahuannya Ta'ala. Bal huwa bi kulli syai'in alim, bahkan dia maha tahu segala sesuatu. Qala Imam Yahya bin Ammar rahimahullah, la nahtaju fi hadzal bab ila qaulin aksara min hadza. Di dalam bab ini kita tidak memerlukan perkataan yang lebih banyak dari ini. Ya, dalilnya terlalu jelas, tak perlu susah payah menakwil dengan kalam dan filsafat. An-nu'mina bih, kita beriman kepadanya. Wa nanfil kaifiyatan, dan kita meniadakan kaifiyat, maksudnya meniadakan penetapan penentuan kaifiatnya begini. Nah, itu yang ditiadakan. Jelas setiap zat ada kaifiatnya, cuma kita meniadakan pengetahuan kita dan penentuan kita tentang kaifiat Allah, karena kita tidak dibagi tahu tentang itu. Wa nattaqi syakka fi, dan kita menghindar dari keraguan di dalam masalah tadi. Jangan sampai dimasuki keraguan, karena ini perkara keimanan. Wa nuqinu bi anna, ini kira-kira ma'tuf kemana? Kalau ma'tuf ke nu'mina ya nuqina. Wa nuqina bi anna ma qalahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita
meyakini bahwasanya apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam macam ada yang hilang ya dari cetakan asalnya, yaitu benar, yaitu kita meyakini itu benar. Wala natafakkaru fi dzalik, dan kita tidak berpikir tentang itu. Ya, susah payah berpikir sementara perkaranya adalah menjauh di atas langit ketujuh. Gimana kita berpikir tentang itu? Memikirkan tentang nyawa kita aja, mana nyawa kita ini belum pernah kita lihat, tapi kita yakin itu ada. Wala nusallitu alaihil wahm, dan kita tidak menguasakan persangkaan. Wahm yaitu persangkaan, atau salah sangka itu wahm, atau persangkaan yang lemah itu wahm, atas permasalahan ini. Wal khatir, dan pemikiran. Wal wiswas, bisikan-bisikan. Wa na'lamu haqqan yaqina, dan kita mengetahui secara hakiki dan yakin anna kullama tasawwara fi hammika wa wahmik, bahwasanya segala sesuatu yang tergambarkan di dalam benakmu dan persangkaanmu min kaifiyah, dari suatu kaifiyat, yaitu bagaimana sih tata caranya Allah begini dan begitu, au tasbih, ataupun penyerupaan, fallahu subhanahu bi khilafih, maka Allah subhanahu menyelisihi itu, karena memang tidak ada yang sama dengan karena tak ada makhluk yang sama dengan Allah. Sementara penggambaran di pikiran kita itu penggambaran yang didapatkan dari data-data yang masuk melalui makhluk yang kita ketahui, yang pernah kita lihat atau kita dengar dan semacamnya. Wa ghairuh, dan Allah selain itu, Allah selain dari apa yang kita bayangkan. Naqul, kita katakan huwa fi dzatihi 'alal arsy, dia secara zatnya di atas arsy. Wa ilmuhu muhitun bi kulli syai', dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Al-Hujjah karya Imam Al-Asbahani. Kita masuk ke muka surat 75. Fa in ihtajja mubtadi'un aw mukhalifun aw zindiq. Kemudian kata Imam Al-Karmani, apabila ada seorang mubtadi' atau seorang penyelisih atau seorang munafik i'tiqadi berdalilkan biqaulillahi tabaraka wa ta'ala ismuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada tali di lehernya itu, daripada urat lehernya. Al-warid, urat leher yang besar. Kita baca catatan kakinya. Laisa fi hadhil ayah ma yu'ayyidu mu'taqadal mubtadi'ah. Tidak ada di dalam ayat tadi sesuatu yang akan menguatkan keyakinan mubtadi'ah bahwasanya zatnya Allah itu ada di badan kita, atau seperti ucapan penyanyi Indonesia bahkan mengalir dalam darah dan sebagainya. Nauzubillah. Jangan menyamakan Allah dengan setan. Setanlah yang mengalir di dalam darah-darah manusia. Nauzubillah. Tayyib. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, hadza ala ahadil qaulain. Ayat ini ditafsirkan dengan salah satu dari dua pendapat. Al-qaulus tsani, demikian bukunya memang tertulis semacam itu. Mungkin kesalahan dari orang yang tafrik, karena syarah beliau itu rekaman kemudian ditafrik. Ada dua cetakan yang sampai ke ana, dua cetakan di rumah. Thayyib. Anna hadza qurbul malaikah, bahwasanya ini adalah kedekatan malaikat, dan itu pula yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa qauluhu wa nahnu aqrab, ucapan Allah dan kami itu dekat, lebih dekat, yakni aqrabu ilaihi bi malaikatina, kami lebih dekat kepada orang itu dengan malaikat kami, yaitu malaikat kamilah yang dimaksudkan di sini. Min hablil warid, daripada urat lehernya. Bidalili qaidihi bi dzarf, karena ini diikat dengan dzarf. Kita tahu dalam pembahasan usul fikih, dzarf demikian pula na'at, begitu pula jar majrur, ini sebagai qaid, sebagai pengikat lafaz yang masih mutlak. Liqaulihi idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anis shimali qaid, tatkala ada dua malaikat yang berjumpa, duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Pertanyaan untuk anak-anak, siapa malaikat ini? Oh ya, sholihin. Bukan, itu lain.
Ayo raqib dan atid, iya. Baik. Sebagaimana dalam ayat yang setelahnya. Amanah sisi pendalilannya id dzarfun lima madha minaz zaman mabniun ala sukun fi mahallin nasbin. Dzarf ini kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya tatkala dua malaikat itu berjumpa sebelah kanan dan kiri. Seandainya itu maksudnya adalah Allah, tidak pernah diikat dengan suatu dzaraf seperti ini, dzaraf masal. Wa qala Allah juga mengatakan wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ini disebutkan secara lebih lengkap oleh beliau. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh demi kebesaran kami menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nahnu aqrabu ilaihi bimalaikatina, bukan bizatina. Zat Allah di atas arsy, tapi yang dekat kali ini maksudnya siapa? Yaitu malaikat, karena diikat dengan il. Walau kanal muradu qurballah, seandainya yang dimaksudkan adalah kedekatan Allah, lama kana muqayyadan bil wasf, niscaya kedekatan Allah tidak akan diikat dengan suatu sifat. Wa huwa talaqil malakain, yaitu perjumpaan dua malaikat. Li'anna qurballah am, karena kedekatan Allah itu umum. Apalagi ayat ini bicara masalah muraqabah, pengawasan. Jelas ma'iyahnya ma'iyah ammah, bukan ma'iyah khosoh. Baik, berarti apa? Memang ini umum. Kalau umum tidak diikat dengan masa. Wa laisa khosson, bukan kedekatan khusus. Wa hadha huwa alladhi rajjahahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah. Wal qaulus tsalits, pendapat yang ketiga sesuai dengan yang dicetakan memang macam itu. Ketiga, annal murad qurbu ilmillah, yang dimaksudkan adalah kedekatan ilmu Allah, dan ini juga benar, bukan zatnya tapi ilmunya. Wa huwa qaulun marjuh, tapi untuk ayat ini pendapat yang lemah. Kenapa? Tetap saja ilmu Allah tidak diikat dengan id. Ilmu Allah itu tidak diikat dengan masa. Baik, makanya walaupun jelas yang dekat itu ilmunya Allah, tapi untuk ayat ini adalah apa? Maksudnya adalah kedekatan malaikat yang dimaksudkan. Masalah ilmu Allah telah disebutkan di dalam lafaz sebelumnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Inda Syekhul Islam wa Ibnul Qayyim. Lakin al-mu'allif rahimahullah yang qulu an Abil Hasan wa an ghairi, tapi si penulis yaitu Syekhul Islam dalam Hamawiyah, beliau menukilkan dari Abul Hasan Asy'ari dan dari yang lainnya. Waqad yanqulu an ghairihi masaila fayuwafiqu fi ba'dihha wa qad la yuwafiqu. Tapi memang terkadang beliau menukilkan dari orang lain masalah-masalah yang mana beliau menyepakati sebagiannya dan tidak menyepakati, dan terkadang tidak menyepakatinya. Tatkala membahas masalah wajibnya menetapkan sifat-sifat Allah tanpa takwil, terkadang beliau menukilkan secara panjang. Walaupun di sela-sela kalimat orang yang dinukil kalamnya itu ada perlu perbaikan lagi dan sebagainya. Tapi secara umum kalamnya sama dengan kalam kita, yaitu wajib menetapkan sifat Allah sebagaimana adanya. Itu yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Hamawiyah. Lakin qasdahu min dzalik tabyin. Akan tetapi tujuan Syekhul Islam dari penukilan-penukilan tadi adalah untuk menerangkan anna salaf wal ulama kullahum, bahwasanya salaf dan semua ulama yusbituna sifat, mereka menetapkan sifat-sifat, wa yarudduna ala ahli bidah, dan membantah ahli bidah. Wa min dzalika Abul Hasan al-Asy'ari, termasuk mereka adalah Abul Hasan. Hinama raja'a ila ahli sunnati wa jamaah, tatkala beliau rujuk kepada ahli sunnah wa jamaah, wa allafa hadhil mu'allafatil qayyimah, dan mengarang karya-karya tulis yang bagus ini ba'da an hadahullah, setelah Allah memberinya hidayah, selesai dari syarah Fatawal Hamawiyah. Baik. Kita kembali ke atas. Wa bi qauli, apabila ada orang mubtadi berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Wa bi qaulih ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rafi'uhum,
Tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang keempat dari mereka. Ila qaulih illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Sampai pada firman Allah Ta'ala, kecuali dia itu bersama mereka dimanapun mereka berada. Dikatakan berarti Allah di mana-mana, kata para gulatul Jahmiyah dan Sufiyah. Wa nahwi dzalika min mutasyabihil Qur'an, dan dalil-dalil yang masih samar dalam Quran yang semacam itu. Faqul, maka katakan, yaitu jawabannya, innama ya'ni bidzalikal ilm, hanyalah yang Allah inginkan dengan kedekatan dan kebersamaan tadi adalah ilmunya. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala 'alal 'arsy, karena Allah tabaraka wa ta'ala itu di atas arsy, fauqa sama'i sabi'at, as-sabi'atil ulya, di atas langit yang ketujuh yang tertinggi itu. Ya'lamu dzalika kullah, dia mengetahui itu semua. Jadi yang bersama kita adalah ilmunya, bukan zatnya. Wa huwa ba'inun min khalqih, dan dia terpisah dari makhluknya. La yakhlu min ilmihi makan, tidak ada tempat yang kosong dari pengetahuan Allah. Allah tahu semuanya. Kita baca catatan kaki, ma'iyatullah huna ma'iyatul ilmi wal basar wa nahwi dzalik. Kebersamaan Allah di sini adalah kebersamaan ilmu dan penglihatan dan yang semacam itu. La ma'iyatul dzat, bukan kebersamaan zat. Li'anna bidayatal kalam wa nihayatahu yadullu alal murad. Karena permulaan kalam dan akhir dari kalam, penghabisannya menunjukkan pada apa yang diinginkan tadi. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qalu innallaha ma'ana wa fina, yaitu orang-orang Jahmiyah mengatakan sesungguhnya Allah itu bersama kita dan ada pada diri kita. Faqulna Allahu jalla sana'uhu yaqul, maka kami menjawab, Allah yang agung sanjungannya telah berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Jadi dimulai dengan pembahasan ilmu. Summa qala, setelah itu Allah mengatakan, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang keempat, yakni Allahu bi ilmih, yaitu dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Wala khamsatin illa huwa, yakni Allah bi ilmih. Tidak ada 5 orang kecuali yaitu ilmunya, sadisuhum, yang keenam dari mereka. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum. Tidak ada bilangan yang lebih kecil dari itu, lebih sedikit dari itu, atau lebih banyak dari itu, kecuali dia bersama mereka, yakni bi ilmihi fihim, yaitu dengan ilmunya, bukan dengan zatnya pada mereka. Aina ma kanu, dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan mengkabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka amalkan nanti pada hari kiamat. Yaumal qiyamah ini dzaraf muta'alliq bi apa? Bi yunabbi'uhum, bi fi'il yunabbi'uhum, bukan bi fi'il amilu tentunya. Yang mereka amalkan di dunia, tapi pengkabarannya nanti di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala sesuatu. Nah, ditutup dengan pembahasan ilmu. Yaftahul khabara bi ilmi, ini khabar ya, titiknya 1 mestinya ya. Yaftahul khabara bi ilmi, Allah membuka pemberitaan dengan ilmunya, yaitu membicarakan ilmu. Wa yahtimul khabara, ya khabara bi ilmi, dengan pembahasan ilmunya. Selesai dari Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah. Wa qala al-Imam Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullah, Wa betada Allahu azza wa jalla al-ayat bil ilm. Allah azza wa jalla memulai ayat dengan ilmu. Wa khatamaha bil ilm, dan menutupnya juga dengan pembahasan ilmu. Fa ilmuhu azza wa jalla muhitun bi jami'i khalqih. Maka ilmu Allah azza wa jalla meliputi semua makhluknya.
wa huwa ala arsyih, sementara dia ada di atas arsy-Nya. Wa hadza qaulul muslimin, inilah ucapan kaum muslimin. Selesai dari asy-syariah. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, dalla zahirul khitab, zahir dari pembicaraan ayat tadi menunjukkan ala anna hukma hadhil ma'iyyah, bahwasanya hukum kebersamaan ini tadi, wa muqtadaha, dan tuntutannya, annahu muttali'un alaikum, bahwasanya dia itu mengawasi kalian, atau muttali' melihat, mengawasi, hampir samalah ya. Syahidun alaikum, menyaksikan kalian. Muhaiminun, mengawasi. Alimun bikum, mengetahui keadaan kalian. Wa hadza makna qaulis salaf, inilah makna ucapan salaf, innahum ma'ahum bi ilmih, sesungguhnya Allah bersama mereka dengan ilmunya, yaitu bukan dengan zatnya. Wa hadza makna qaulis salaf, innahum ma'ahum bi ilmih. Ini terulang kah ya? Iya. Wa hadza zahirul khitabi wa haqiqatuh, inilah zahir dari pembicaraan ayat dan hakikat dari pembicaraan ayat, yaitu bicara masalah ilmunya, bukan zatnya. Kalau zatnya dibahas sebelumnya, yaitu dia di atas arsy-Nya. Selesai dari Fatawal Hamawiyatul Kubra. Kita masuk ke muka surat 77, tatimmatul kalami alal arsy, pelengkap pembicaraan tentang arsy. Walillahi azza wa jalla arsy. Ya, beliau mengulang sedikit. Allah azza wa jalla memiliki arsy. Walil arsy hamalatun yahmiluna, dan arsy memiliki para pemikul yang memikulnya. Kita baca catatan kaki, qala Allah taala wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dan ada 8 malaikat yang memikul arsy Rabbmu di atas mereka semua pada hari itu. Wa qad marra bina dzikru hadisi hamalatil arsy, dan telah kita lewati penyebutan hadis pemikul arsy. Nah, ini salah cetak ya, masa arsy pakai shin. Allahu akbar. Aing dal kalami ala annal aradina sab'a, tatkala membicarakan bahwasanya bumi itu 7. Kembali ke atas, walahu hadd, yaitu Allah memiliki sifat. Had di sini maksudnya sifat, bukan batasan. Allah tidak boleh dibatas-batasi, tapi maksudnya adalah sifat. Wallahu a'lamu bihaddih, Allah lebih tahu tentang sifat dia. Kita baca catatan kaki, yakni anna lillahi ta'ala sifatan wala ya'lamu haqiqataha wa kaifiyataha illahu, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya dan kaifiatnya kecuali dia. Walaisat, wah ini salah, sifatullah, setelah sat mestinya fa. Walaisat sifatullahi ka sifatil makhluqin, bukanlah sifat Allah seperti sifat makhluk. Ammal haddu bi ma'nal hasar, adapun had dengan makna pembatasan, falaisat sifatullahi mahsuratan bi adadin ma'lumin lana, maka sifat Allah itu tidak dibatasi, tidak terbantut dengan suatu bilangan yang kita ketahui. Kembali ke atas, wallahu ala arsy, dan Allah di atas arsy-Nya, azza dzikruh, maha agung pujiannya, wa ta'ala jadduh, dan maha tinggi keagungannya. Jad jangan diartikan jatuh, tapi apa? Azamah, keagungan. Wala ilaha ghairuh, tiada sesembahan yang benar selain Dia. Kita tambah sedikit lagi. Masih ada waktu berapa? 2 menit. Al-i'tiqadu fi asma'illahi wa sifatih, keyakinan tentang nama-nama dan sifat Allah. Wallahu tabaraka wa ta'ala sami', Allah tabaraka wa ta'ala maha mendengar, la yusyak, tanpa diragukan. Wa basir la yurtab, dan Allah maha melihat tanpa dibimbangkan. Alimun la yajhal, dia tahu dan dia tidak jahil. Jawadun la yabkhal, dia maha dermawan, dia tidak pelit dan kedekut. Halimun la ya'jal, dia maha penyabar, tidak tergesa-gesa. Hafizun la yangsa, dia maha mengingat, maha mengingat, dia tidak lupa. Yaqzan, dia senantiasa terjaga, la yashu, tidak lalai. Raqib, maha mengawasi, la yaghfal, tidak lalai. Berarti kalau yaghfal lalai, berarti yashu apa lupa.
Tapi tadi sudah ada la yansa, tidak lupa. Baik, dicari mana yang dekat. Makna yang dekat. Yatakallam, dia berbicara, wa yataharrak, dia bergerak. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dia. Bukan hak kita mengatakan Allah tak boleh bergerak seperti kata orang-orang Jahmiyah. Baik, kelanjutannya nanti insyaallah setelah makan pagi jam 9 ya sepertinya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya.